Biar ku cukupkan saja. Ku tak mau hatiku terluka, lebih baik ku putuskan saja. Ku tak mau batinku tersiksa, jangan kau selalu merasa. Wah, nggak tarik kan, bukan penyanyi mas. Yuklah Podcast. Ya udahlah, daripada nyanyi ya, mumpung ada bintang tamu ya. Kira-kira Bapak mau kenalin diri atau kita kenalin? Kak dong, kebetulan ini lagi apa hype-hype-nya di Instagram nih mas. Masa sih? Iya dong. Wah. Ini salah satu selebgram Medan loh. Luar biasa. Ya Allah, kita kedatangan Mas Ido. Ido ini siapa? Siapa? Perkenalin loh. Siapa? Pak, kasih tahu Pak. Saya juga nggak tahu. Ido kenalin Ido siapa, dari mana, asal mana, motivasinya ikut apa namanya kejuaraan audisi. ini, audisinya apa? Saya Ido dari Bekasi. Kebetulan di sini lagi sekolah aja. Di Medan. Oh berarti pindahan. Iya, pindah. Oh sebelumnya di Bekasi. Sebelumnya di Bekasi, Bang. Ngapain di Bekasi? Kok lihat saya? Anda yang ditanya, Bos. Oke, makasih Do udah datang Do. Iya, sama-sama. Di kesempatan kali ini kita mau bahas nih Do. Bahas apa? Bahas asmara subuh. Kau kan ini pindahan nih, iya kan? Aku sebelum itu aku mau nanya nih, di Bekasi ada nggak asmara subuh? Nggak ada. Di Bekasi. Baru di sini kau ngerasain asmara. Baru di Medan kayaknya. Sama sekali kegiatan setelah sahur itu nggak ada. Kegiatan anak muda setelah sahur nggak ada. Nggak ada. Atau Kecuali sudah terawih baru ada. Atau sebutannya beda kali. Apa itu? Enggak. Enggak. Memang nggak ada sama sekali. Wah, kurang aktif kalian anak-anak Bekasi ya. Tolonglah anak Bekasi. Nah, sesampainya di Medan nih, terus ngelihat apa namanya kebudayaan atau kebiasaan asmara subuh itu, pertama kali yang ada di pikiranmu apa tuh? Asik sih. Asik ya? Ya. Kok ngapain kok? Agak brutal juga. Tapi kau pernah nggak ngalamin itu selama di Medan? Pernah. Udah berapa kali puasa sih di Medan kau? 3. 3 kali puasa. 3 sama tahun ini. Oh 3 sama tahun ini. Berarti kau udah pernah asbuh dong, asmara subuh dong? Sering sih. Tahun ini? Tahun ini sering juga. Oh. Kemarin juga baru asmara subuh. Tahun ini sering juga. Dan beberapa hari. Kan puasa tahun ini. Ler. Enggak. Tapi kemana aja tuh biasanya tuh? Ya jalan-jalan aja sih ngabisin minyak. Paling ujung-ujungnya tempus. Astagfirullah. Sangat tidak ini ya. Tidak Tolong lah. apa namanya ya, berbudi pekerti yang luhur ya. Enggak, ini temenmu, Bos. Bukan. Bukan. Kalau udah kayak gini kelakuannya pasti bukan teman aku, Mas. Sama lagi kulit kalian. Enggak, kebetulan aku niga asli ya. Oh, iya. Kalau saya Pak, Kejemur Nggak kali. beda. Iya, beda. Oke, Doh. Ngomong-ngomongin ya, Son ya. Ngomong-ngomongin asmara subuh nih, ya. Kalau misalnya aku sih asmara subuh tuh kayak masa lalu ya, masih kecil-kecil ya. Ngomongin kecil-kecil itu masih di kampung itu memang ada kegiatan asmara subuh tuh. Selain mereka-mereka yang belia apa namanya baru-baru tumbuh dewasa berpacaran, ada juga kegiatan-kegiatan lain kayak apa namanya mandi-mandi di sungai. Terus Subuh-subuh? Iya. Subuh-subuh mandi sungai? Iya. Kurang kerjaan tuh ya. Ya makanya kita bahas di sini adalah kebiasaan-kebiasaan itu apakah lebih bermanfaat atau tidak. Nah, apa-apa saja sih kebiasaan-kebiasaan asmara subuh yang ada di daerah-daerah lain misalnya. Ataukah cuma ada di Medan? Kayaknya memang ada di Medan sih, Mas. Makanya nih mau cerita nih, kalau aku kayak tadi nih ceritanya, bahwasanya kayak di kampung aku tuh ada asmara subuh dan kegiatan itu berlangsung sudah menahun dari kapan hari dari aku kecil tuh udah ada. Sama, Mas. Bentar, kampungnya di mana lagi? Ini jangan pindah lagi. Di Brandan, tetap di Brandan. Di Brandan. Kegiatannya apa? Dulu aku kecil tuh kalau subuh ya, selesai sholat subuh tuh kayak main petasan gitu kan. Main kelereng apa? Guli. Kayak gitu-gitu, Mas. Habis itu jam 10 tidur di masjid sampai sore. Dia ngelanjut terus tuh.
Dari mulai asmara subuh sampai sore itu ngelanjut terus. Kalau di kampung aku tradisinya kayak gitu. Enggak, maksud aku tenaganya ada ya? Ada mas, memang anak-anak kecil dulu aktif mas. Kalau di zaman aku tuh anak-anak aktif sekali. Puasa juga. Tetap puasa. Tapi mandinya sering, biar seger. Lebih sering mandi daripada ini ya. Untuk antisipasi biar tahan puasa. Dulu gitu, kecil-kecil inisiatifnya kayak gitu. Mandi sering di masjid gitu kan. Kadang bersihin toilet masjid, gitu-gitu. Asbuhnya. Sangat-sangat ini ya, berfaedah ya. Iya, sekalian cari pahala kan. Son, ditanya lah bintang tamu kita. Diam-diam aja. Diam aja dia. Enggak, kalau mau ditanyain, baru 3 tahun di sini, ditanyain asik. Ya kan? Coba, enggak ini aku mau tahu nih Ido. Hal asmara subuh yang ada di Medan, yang mana atau hal kegiatan apa di asmara subuh itu yang sudah kau paling mau nih jalaninnya, atau kalau asmara subuh ini yang kau kejar? Biasanya apa tuh? Atau kau jalan sama pacar subuh-subuh? Sih biasanya. Iya. Tapi kan kayak mana ya? Anda ngapain pegang-pegang laptop saya? Sebentar, tangan Anda. Bawa ayam pecah lagi. Anda mau lihat contekan? Enggak. Kayak kegiatan biasa. Kita tutup aja lah ini. Ganggu kan? Ngedistract. Kegiatannya biasanya keliling-keliling, nongkrong bareng teman, gitu sih. Habis itu pagi yang ngerokok gitu. Jatuh kau nggak puasa itu namanya nyet. Kita pulang nih. Oke, terima kasih. Cukup. Kita sampai di sini. Wabi topik holiday ya. Enggak gini. Orang kan tahu ya, Ido ini adalah salah satu influencer. Katanya selebgram yang terkenal di kota Medan. Iya. Berkoar-koar setiap hari. Minta tolonglah. Di sini ngapa Anda diam? Kan Anda tidak sedang mencuri, Bos. Saya gugup, Pak. Kenapa gugup? Jangankan Anda, kami pun pressure ini, Bos. Tekanan sekali. Bintang tamunya Anda ternyata. Enggak, kalau misalnya orang tua tahu nggak sih kalau di Medan ini Ido sering ikut asmara subuh, trek-trekan, keliling-keliling, itu sering dimarahin nggak sama mereka, sama orang tua? Diingetin nggak untuk jangan gitu? Iya sih, kalau misalnya izin ke orang tua pasti sebetulnya nggak boleh. Tapi kan ya bilangnya nongkrong sama temen, tapi kan nggak tahu nih kalau misalnya kita nongkrong sama temen ini ya kayak ugal-ugalan di jalan, terus ujung-ujungnya tempus. Nampak sih mas, dari kelihatan sih dari mukanya ugal-ugalan. Ini mata sama hidung kejar-kejaran loh mas, nggak simetris. Nggak, kayaknya sering nonton balap liar nih. Kayaknya. Ya kan? Nggak, kemarin tuh putih, sering kenal pot king. Jadi agak oli-oli samping di muka dia. Paling chaos apa pada saat asmara subuh? Paling chaos apa? Paling chaos mukulin orang atau apa? Ya geng motor sih paling di Binjai itu kejadian. Gimana tuh? Gimana cerita? Ya kami kan nggak, dia seru nih, maksudnya enak juga mas. Kita nanya nih, dia cuman jawabannya keren loh mas. Kita paham lah. Tolong agak gitu, apa namanya kooperatif ya. Iya, kooperatif. Semalam kita baru dapat kompeng yang kurang kooperatif loh. Anda jangan nambahin lah. Ini judulnya cengangas cengengis. Cerita. Coba di Binjai geng motor. Terus? Ya kami kan lagi kayak asbu. Namanya asbu kan marah-marahnya kayak ngelimit. Anti standar lah ya. Enggak. Jadi anti knalpot bising. Jadi maru. Iya. Geber-geber. Nah, kami jalan-jalan ke tol Binjai lah. Emang tol Binjai belum masuk motor? Enggak. Dengerin dulu bang. Dengerin dulu mas. Terus. Enggak sampai masuk tolnya. Arah mau ke tol. Ya, arah mau ke tolnya. Oke lah tol. terus. Kami jalan-jalan ya. Naik motor. Naik beca. Naik motor. Kan tadi katanya jalan. Tadi ngejokes mas. Naik beca. Dia ngejokes. Bisa. Ya, terus.
Cek kanan. Karena sekali saya berada di sini, Pak. Enggak, santai lah, santai. Ya. Terus geber-geberan tuh, geber-geberan. Terus bereng-berengan. Ya dari geber-geberan itu mungkin kayak ditampung warga. Oh, kalian yang ditampung warga. Oh, berarti pelakunya adalah kau sendiri? Kalian sendiri. Ya Allah. Kalian ada berapa orang waktu itu? Iya, rame, Pak. Dari 10-20 orang lah ada. Yang kenal punya racing berapa motor? 8, 9. Dari bonceng-boncengan. Ya, bonceng-boncengan. Itu knalpot racing asli semua atau belah-belahan? Belah-belahan racing juga ada yang beli. Ini kita ngomongin ke motor ya, bukan ngomongin asbu, teman-teman. Maksudnya pada akhirnya setelah itu dirame-ramekan tuh diapain? Ya ribut ujung-ujungnya. Berantem. Sama warga. Di Binjai. Ya, ataupun sama geng motor lainnya juga. Kadang jumpa di jalan, geber-geberan. Itu ada yang sampai limpa pecah gitu nggak? Enggak sih. Paling parah apa tuh? Paling parah paling kepala aja pecah. Itu pecah. karena amukan dari warga itu tadi. Pantas kepalanya dibungkus, Wan. Kayak gitu kalian merasa bersalah nggak sih? Merasa sih. Tahu nggak sih itu salah? Pernah kau resapi nggak itu? Pernah masuk sampai pas sholat gitu kau tahu, ya Allah aku salah gitu. Pernah di titik itu nggak sih? Pernah minta maaf nggak sih sama warga-warga itu yang merasa terganggu? Coba lah direnungin gitu. Kita kasih kesempatan buat Ido untuk ngeruningin apa yang udah dia buat sampai hingga dia ngerasain warga gitu. Benar, apalagi warga-warga itu pasti dirugikan. Ambil waktunya Ido. Biar Ido ngambil. Biar Ido memikirkan kesalahannya di masa lalu. Ayo Son. Udah dong. Jangan nangis. Diratapi. Pelan-pelan. Kalau mau minta maaf bisa cek. Dari saya sendiri maaf atas ketidaknyamanannya bapak karena menyusahkan warga. Kawan lu nggak maafin. Kawan sendiri. Ya udahlah. Saya selaku Kepling ya mengingatkan buat Ido, jangan lagi hal-hal yang mudorot seperti itu dilakukan karena merugikan warga. Pak Camat juga mesti datang. Pak Camat gimana? Saya Camat Binjai menghimbau pada anak-anak yang dari Medan masuk ke Binjai itu tolong dong perhatiin, jangan buat resah warga. Kali ini saya maafin. Kenapa jadi kita yang jadi warga Binjai coba? Jangan diulangin ya Dok. Ya, Pak. Karena banyak mudorotnya. Itu hal chaos yang paling kau pernah lakuin ya. Nah, aku mau nanya nih, hal yang paling mesra waktu asmara subuh kau lakuin sama pacarmu itu apa? Enggak, sebelum punya pacar. Oh, dia punya Mas. Siapa namanya? Bulan, Pak. Bulan. Cantik loh Mas pacarnya. Hah? Cantik serius. Bulan, Anda mesti diruqyah. Bulan, Anda buta ya? Atau Anda hanya melihat stealing ayam? Makanya Anda mau. Apa sih yang dilihat dari Indonesia coba? Ganteng sih dia, cuman badannya lemas sekali kayak roti sari roti lagi. Enggak, hal yang paling mesra kau buat asoy. Yang paling asoy bareng pacar waktu asbu deh. Apa tuh? Belum pernah sih, Pak. Oh, belum pernah. Selama 3 tahun ini mungkin asbu bareng pacar tuh belum pernah. Oh, belum sama pernah sekali. Ya karena mungkin dari orang tuanya kan belum ngizinin, belum ngebolehin. Mungkin kalau untuk saat ini kalau diajak mungkin mau tapi belum. Kok berarti backstreet nih? Apa tuh? Enggak, orang tuanya setuju pacaran om. Untuk kalau baru bulan-bulan ini sih baru kayak Kemarin-kemarinnya belum. Masalahnya apa? Sampai orang tuh nggak setuju. mungkin karena belum kenal kan. Oh ya.
Iya. Oh, mungkin karena belum tahu latar belakang si Ido ini apa, Mas. Ada tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka tak sayang. Oh ya, tak kenal maka tak sayang. Enggak, maksudnya pada akhirnya kenal nih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting hati-hati ya nak doya gitu. Ya. Tapi kalau untuk asmara subuh Paknya nggak ngasih. Kalau sekarang mungkin ngasih, tapi dari akunya belum pengen asmara subuh sama si bulannya. Oh. Kenapa? Nggak apa-apa sih, kayak lebih apa ya? Apa bang? Terima kasih teman-teman. Kita Bintang tamu kali ini sangat tidak membantu ya. tapi Bapaknya ngasih nggak kalau asmara subuh? Kayaknya sih enggak. Buat bapaknya Bulan, ya bagus. pilihan yang tepat. Pilihan tepat. Jangan biarkan anak Anda terjerumus. Ya. Tapi orang tua udah setuju tuh. Udah tak kenal maka tak deng. Jadi kok seneng lah ya. Udah direstuin sama orang tuanya. Ya seneng sih bang. Kita random sekali hari ini. Udah berapa lama pacaran sama Bulan? 1,5 tahun. Wah, udah ngelewatin masa-masa anniversary 3 bulan tuh, Mas. Udah ngapain aja? Gimana mas? Ngapain aja 1,5 tahun? Kan nggak mungkin kalian tadarusan Udah gini? terus. Gini aja kan? Gini udah dong. Gini. Udah. Gini aja udah lah mas. Enggak gini loh, gini. Gini Ini maksud apa nih? Buat kue putu. Oh, buat kue putu belum mas. Kan bambu. Ya. Di situ adonan. Disorong kan? Disorong kan buat kue putu gitu. Belum mas. Belum. Oh, belum. Cobalah buat kue putu. Gini belum ya? Belum. Oh. Berarti Kalau setelah- gini sikat gigi. Udah. Oh, udah berarti udah. Luar biasa ya. Sangat tidak berfaedah ya Mang kita ini. Tapi gitulah. Aku nggak tahu nih apakah asmara subuh ini hanya terjadi di Sumatera Utara atau terjadi juga di kota-kota lain. Bener juga tuh. Ya toh. Iya. Mau kita riset ternyata si Kang risetnya tidak jelas. Dan memang mungkin Mas, memang hanya culture-nya Medan aja gitu Mas. Budaya Medan aja. Tadi di gitu. Bekasi nggak ada soalnya. Soalnya di Bekasi nggak ada tuh yang gitu-gitu tuh. Nggak ada sih. Iya kan? Bekasi daerah Jakarta nggak sih? Iya kan? Enggak, Bekasi sendiri sih kota. Oh, Jawa Barat ya. Bekasi. Itu Tangerang ya? Enggak, Tangerang beda juga. Bekasi masuk ke? Bekasi. Enggak, ya itu kan Provinsinya? ya Jawa Barat. Jawa Barat. Banten. Enggak dong, Mas. Bekasi Oke. sendiri dia, Bekasi kota. Oke, daripada berlama-lama, ya kan? Debat Banten, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, nggak penting kali. Iya. Tadi pacaran udah, Pacaran asmara subuh. Naik motor keliling-keliling naik motor, trek-trekan, Udah. mengganggu warga sudah. Udah. Nongkrong di suatu tempat bareng temen. Itu pernah nggak kau tuh? Nongkrong, tapi subuh-subuh nih. Di waktu subuh. Heeh. Atau mau menjelang subuh deh, kita nggak usah ngomongin pas subuhnya. Oh, itu pernah sih. Mau menjelang subuh. Pernah biasanya kita kalau misalnya mau menjelang subuh kan biasanya kita sahur dulu nih biasanya. Enggak enggak sahur. Tidur. Ya sahur lah. Sahur kan? Sahur lah. Cuma Gatal. Gini. Le. Tolonglah dong. Biasanya punya nggak tempat nongkrong pas asmara subuhan gitu sama teman-teman? punya dong. Punya. Pos. Di pos. Ya. Pos apa? Pos ronda. Oh, pos ronda. Oke. Son, memang maksud aku kan kayak gini ya. Orang kan kalau habis sahur subuh itu sholat dulu. Oh, dia gak usah mikirin sholat, Mas. Dia aja merasakan warga Binjai, Mas. Iya juga ya. Mikirin sholat. Sip. Ya kan? Kalau 3 itu tadi ada nongkrong di satu tempat bareng teman, biasa di pos. Kalau kosan? Kalau aku, Mas. Kalau aku nongkrong di favorit itu di rumah temen memang, Mas. Di rumah teman. Di rumah temen. Ngapain biasa tuh? Nggak ada, random aja kayak ya nongkrong, cerita-cerita gitu kan. Tapi memang judulnya subuh ya. Waktu subuh ya. Kita datang ke rumah temen nih. Sekalian numpang sahur biasanya, ya kan. Habis itu betah situ ngobrol apa nggak tahu. Besok sampai- buka puasa situ lagi. Besok buka puasa di rumah temen yang lain. Kebetulan aku cari bukaan sama sahur yang gratis-gratis, Mas. Ya, puasanya aja manfaat. Iya. Yang keempat, kegiatan olahraga di depan rumah. Di jalan yang sepi Atau di lapangan. atau di lapangan. Pernah nggak tuh? Kayak kita biasa. Cuman kita konsepnya malam.
sama atlet profesional kemarin. 3 hari sakit badanku. Badminton jam 3 pagi. Pernah nggak gitu? Pernah lah, sama kawan-kawan juga. Di Medan? Di Medan ini? Kalau di Medan kayaknya belum. Tapi di Bekasi pernah? Di Bekasi subuh-subuh? Enggak subuh. Kan ini ngomongin subuh. Mana raket nyamuk tadi? Biar enak ngobrolnya ya. Yuk ngobrol dong. Ini kan ceritanya ngomongin subuh dong. Subuh. Coba. Kalau misalnya subuh-subuh gini kan kayak main bola atau apa belum sih kayaknya. Main apa? Belum Mas. Main badminton. Oh badminton, ya benar. Ada Son lanjut lah Son, nomor 5 Son. Bang. Son. Nomor 5 ada keliling-keliling sekitar rumah sambil jalan kaki bareng temen. Biasa kayak gini. Ini coba langsung. Biasa dulu kayak gini ada juga yang masih belia-belia, anak-anak gadis tanggung. Kayak gitu ada dulu di dekat rumahku. Enggak, tapi enggak kerjaan kali Mas keliling-keliling rumah. Iya, makanya kan sebenarnya kalau kita bahas ini banyak mudorotnya. Ini kan budaya-budaya baru. Ini kan apa namanya? Urban legend. Urban legend. Cerita lama ya kan. Pernah kayak gini juga? Enggak. Tolonglah. Hah? Kami udah capek dari tadi. Anda cuman enggak. Udah. Iya. Mas, masalahnya saya nggak pernah ngerasain asmara subuh tuh di Bekasi karena hidup saya lebih lama di Bekasi. Selama di Medan. Iya, Selama di Medan belum pernah. Subuh-subuh keluar di Medan nggak pernah. Kecuali keliling naik motor. Tapi ku denger kok ke rumah Ijal kemarin ngerokok. pagi jam 5:30. Itu nggak keliling dong. Oh dari rumahmu lurus aja tuh nggak keliling ya. Duh tolonglah. Ada ide-ide apa gitu dong? Terima kasih untuk hari ini podcastnya seru loh. Anjing. Kita udah mau closing 3 kali nih dari tadi ya. Tolonglah dong. Diam aja gitu. Ya udah San, kan Ido terbatas ya. Berapa mega sih Do? Kalau nggak kita langsung masuk kuis aja nih Mas. Tunggu. Keliling-keliling sekitar rumah sambil jalan kaki bareng temen kau pernah nggak? Enggak. Nah, kan menurut aku enggak. Pertanyaan kau punya teman nggak? Enggak. Enggak, memang aku nggak pernah yang kayak gitu-gitu Mas. Maksudnya enggak buang-buang waktu aja, buang-buang tenaga aja. Kayak iya. Paling ke rumah temen tadi kan, ke rumah temen. Kan kau puasa juga baru SMP kan? Iya. SD kan nggak puasa kau. Iya juga. Makasih loh. Nomor 6 lah. Nomor 6 itu ada perang sarung bareng temen. Pernah Do? Enggak Pak. Tolonglah Do. Kau nggak pernah pakai sarung? Karena memang saya nggak pernah ngerasain ini Pak. Iya. Oh iya. Nanti kan kalau misalnya dibilang Tunggu. Di era kau apa sih? Waktu kecil di era kau itu apa? Gitu. Gini nih Do. Ini sarung nih biasa nih, ya kan? Gitu dia. Pernah? Di era kau itu waktu kecil tuh kau kalau subuh ngelakuin apa sih? Ya. Biasa selesai sahur tuh ngelakuin apa di rumah? Selesai sahur sih biasanya kami tidur kalau di Bekasi. Oh nggak sholat dulu ya? Sholat dulu sih. Nggak sholat dulu, langsung tidur Kan loh. selesai subuh tadi bapak bilang. Oh iya selesai subuh. Berarti perang-perangan sarung nggak pernah? Belum pernah sesudah subuh. Mungkin kalau sesudah taraweh pernah. Oh habis traweh. Son. Nggak habis traweh. Masa kecilnya suram nih Mas. Lah enggak. Sesuram-suram aku lebih suram dia. Enggak, berarti dia memang puasanya paginya itu nggak melakukan hal-hal yang nggak penting. Kecuali jalan-jalan naik motor ini. Itu yang baru Cuman itu pun sudah meresahkan warga. Dan dia sudah merasa dia bersalah, udah minta maaf kan, klarifikasi kan. Jangan kayak gitulah nak dulu ya. Iya Pak. Enggak, daripada pusing-pusing kita langsung ke kuis kayak Mas. Tunggulah. Aku udah kesel nih Mas. Sabarlah. Bapak pikir saya nggak lagi mikir nih. Enggak, dari tadi ditanyain. Enggak. Udah. Enggak pernah. Tolonglah Do. Kau sempet kayak gini? Enggak. Oh perang sarung. Pernah lah Mas. Sampai Pernah. Siap subuh. Siap subuh dong. Pernah sampai ada yang cedera? Oh enggak separah itu aku main, enggak sekeos itu Mas. Enggak maksudnya kayak sarung di ujungnya taruh jir kereta gitu. Oh enggak pernah, kayak paling batu di taruh sarung. Kan sama aja. Pecah pala orang. Tapi nggak sampai pecah Mas, peot aja. Oh peot aja. Paling memar lembek gitu, kayak anak-anak baru lahir. Gitu.
agak ini ya, mentok pembahasan kita hari ini ya. Mau nanya Ido lagi, takutnya jawabannya Enggak. Iya, enggak. Tapi enggak apa-apa Son. Ngomong-ngomongin asmara subuh kan sebenarnya ini kayak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anak-anak muda setelah sahur nih. Nah, tapi ternyata setelah dicari tahu nih kayak nggak banyak di daerah-daerah lain yang melakukan asmara subuh nih. Hal-hal tadi apa saja yang dikerjakan kita sudah tahu. Iya. Nah, ini kan sudah cukup menambah ilmu. Untuk menambah kekosongan di ruanganmu ini, sekarang masuk di segmen Cerdas Cemas. Wah, ini masuk kuis nih, Do. Kuis. Kok nggak tahu juga kuis? Tahu. Tahu kan? Udah tadi nggak tahu apa-apa. Enggak apa-apa. Son, coba dijelaskan rulesnya seperti apa. Kuisnya ini jenisnya pertanyaan ya, Do. Siapa cepat dia dapat, gitu loh. Ini kita gunain otak kita yang hanya 10% tadi nih, Do. Kau mampu nggak? Mampu. Dan nanti siapa yang nggak bisa jawab ada hukumannya, Do. Ya. Paham ya? Paham. Udah yuk pulang yuk, Do. Untuk memandu kuis ini, kita panggilkan sang profesor kita, Wih. the one and only Profesor Kompeng Al-Muhasabah. Gila. AKA Harimau Sumatera. Semalam jadi peserta, sekarang jadi profesor nih. Oke, Son, kalau misalnya nih aku mau jawab, ya toh? Harus pakai kode-kodean. 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 Coba, kalau aku mau jawab nih, sign aku kayak gini. Kalau kau apa, Do? Kreatif. Boleh kan? Boleh. Boleh. Aku gini aja dah. Kayak biasa. Aman ya? Aman ya? Aku enggak. Kau kan ngasih pertanyaan. Berapa pertanyaan, Pak? 5 aja. Oke, 5 pertanyaan, rebutan semua. Yang nggak bisa jawab bakal dikasih hukuman. Hukumannya apa? Ini siapa yang paling banyak? Bukan sama banyak, pokoknya kalau aku Satu jawab nih, benar nih. Ya. Kalian nggak bisa jawab, kalian dihukum. Oh, oke. Oke. Satu pertanyaan, satu hukuman. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Oke. mulai. Bisa kita mulai ya? Ya. Bisa, Pak. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Salah apa yang tidak bisa dipidanakan? Salah sambung. Salah. Yuk. Salah sangka. Salah. Jadi Salah dirimu. Menyatakan. Lanjut, Pak. Udah? Jawabannya? Jawabannya salah urat. Salah sambung juga nggak bisa, Bos. Ini pertanyaan logika. Lah iya, salah sambung kamu bisa dipidanain. Cuma ini kan jawabannya salah urat di sini. Nggak bisa lah kita ganti-ganti, ya kan? oh ini Berarti tiga dapat hukuman nih, Pak? Iya dong. Waduh. oh kau dia algojo ya, Mas. Jadi peraturan baru adalah siapapun yang menang tetap dia algojonya. Iya, tahu aku. Iya. Salah urat sama salah sangka dan salah sambung. Iya, cuma Iya. kan kita ambil udah ada jawabannya nih. Iya. Jawabannya. Salah Iya, urat. Pak. Iya, Pak. Yaudah. Salah Mulai urat dari loh sini jawabannya. dulu ya. Tolong dibuka kacamatanya. Gak ada hukuman yang lain aja. Sini. Guys, nih guys. Oke, selalu biar enak ya. Pasrah ya, Jo. Iya, Mas. Kemulut Mas Kenyot. Sebentar. Nggak apa-apa kalau mau tidur luar. Statusnya saya numpang ya. Apa juga tidur luar loh. Banyak nyamuk. Aduh. Pertanyaan kedua. Oke. Ya. Duh pedes ya. Apakah huruf keempat dalam abjad? D. Mas Kenyut. Enggak, udah biar aja dia. Ya, Biar aja dia. salah deh, udah, Mas. A B C D E. A B C D. D lah. Apa, Bang? Ulang pertanyaan. Aku. Ulang pertanyaan. Udah, nggak apa-apa jawabannya. Oh, pertanyaan tadi, Bang. Apakah huruf keempat dalam abjad? D lah bodoh memang. A. A. Oke, betul. Kenapa bisa benar? Abjad. Oh, abjad. C, Oh. A, D. Abjad. Oke. Ternyata otak 10% saya lebih berguna dibanding Anda. Oke. Iya, untuk pertanyaan yang tidak ada esensinya.
Oke, Mbak. Wih, panas ya. Udah mulai perih nih mata gue nih. Awak mau tidur dalam? Nanti jidat aja lah. Bener ya? Benar. Oh, iya. Lah, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sholat yang dilakukan setelah sholat tarawih disebut? Witir. Oke, Kecil lah. Kasih dong. Kecil. Iya, ya Bapak pernah. Kalau itu kecil lah. Kecil. Salah lagi kita. Di sini man. Sini man. Kayak indah yo. tidur dalam. Kok nggak asik gitu loh man? Iya kan? Nggak, kok namanya pilih Iya, kasih iya, man. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Kau Ya. sementang Pertanyaan keempat. sementang numpang. Terus. Pertanyaannya, jatuh pada bulan apa Hari Raya Idul Fitri? Coba dulu nih. Bulan Mei. Betul. Betul. Kau pun ragu. Enggak dulu ya. Lah iya. Salah. Salah. Apa ya? Juli. Dia dulu kok. Bulan apa ya? Ya udah kalau usah. Nggak tahu. Kalau kayak gitu. Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 1 Syawal. Ya Allah. Kan nggak bulan tuh, bulan Syawal emang. Oh iya, kalau di kalender Islam. Oh, kan ngomong. Berarti nggak ada yang betul ya? Enggak ada, Pak. Udah, terserah. Tadi udah betul, ini salah lagi. Tidur luar. Di ruang tamu, di ruang tamu. Dulu kita pakai geser. Aduh, panas sekali di situ loh, Bang. Lidah. Jangan, mata aja mata. Jorok. Lidah. Besok pertanyaan terakhir. Terakhir apa ya? Oke. Memang salah kita. Pertanyaan terakhir adalah Duh. apa nama sebuah benda yang kalau ditutup menjadi tongkat tapi ketika dibuka malah jadi tenda? Payung. Yes! Betul. Sini kan aku. Enggak, dia kan tetap dia gojonya, Mas. Oh iya. Aku request boleh? Boleh. Request boleh. Mas, sini. Kami udah kerja sama. Oh, biar enggak tidur luar ya. Tidur kandang ayam. Napas kok bau ya. Puasa belum buka. Aduh. Kena mata, Man. Oke. Ya Allah, Son. Kan udah selesai, Pak. Oh iya. Ngapain Bapak sini lagi? Udah nih. Udah. Pulang saya. Ongkos. Udah ongkos lagi. Oke, makasih ya. Terima kasih loh Pak Profesor Oke, lo. Pak. Thank you. Ya, pertanyaannya sangat berbobot. Tapi kan Son. Bos. Tolonglah. Son. Perih mata gue. Tolonglah. Ya. Mungkin udah jelas ya tadi ya. Apa-apa saja yang kita bahas. Terus pertanyaannya nambah ilmu kan, Do? Nambah ilmu kan. Jadi udah tahu tadi. Kalau untuk awak nambah sakit nih. Iya. Tiap hari gini terus. Kan Anda berarti kurang cekatan menjawab. Agak perih kali nih, Mas, sumpah. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi tuh apa yang pada akhirnya yang Ido nggak tahu tapi jadinya Ido tahu. Iya, semua sih kayak dari pacaran, nongkrong bareng temen, perang sarung gitu. Karena kan yang itu emang nggak pernah aku lakuin selama di hidup aku gitu. Daripada sebentar lagi masuk ruang ICU, kita tutup segmen hari ini, segmen kali ini ya. Wabi topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Yuk Lah Podcast.